Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 26. Demikian firman Tuhan. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun orang Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin, dari Serah, kaum orang Serah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 23.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Sefron, kaum orang Sefron, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Suni, kaum orang Suni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Sela, kaum orang Sela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Serah, kaum orang Serah. Bani Peres ialah dari Hesron, kaum orang Hesron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simeon, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Sebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Sebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manase dan orang Efraim. Bani Manase ialah dari Mahir, kaum orang Mahir, dan dari Mahir beranakkan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Leser, kaum orang Leser, dari Helek, kaum orang Helek,
dari Asriel, kaum orang Asriel, dari Sekem, kaum orang Sekem, dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Selafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Selafehat ialah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Itulah kaum-kaum Manase, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka, dari Sutelah, kaum orang Sutelah, dari Beker, kaum orang Beker, dan dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah, dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela, kaum orang Bela, dari Asibel, kaum orang Asibel, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Yefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman, dari Aret kaum orang Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham, kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Aser menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Aser ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Aser, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahseel, kaum orang Yahseel, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yeser, kaum orang Yeser, dan dari Shilem, kaum orang Shilem. Itulah kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orang yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama-nama suku nenek moyang mereka. Haruslah mereka mendapat milik pusaka seperti yang ditunjukkan undian. Haruslah dibagikan milik pusaka setiap orang, setiap suku. Di antara yang besar
dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka. Dari Gerson, kaum orang Gerson, dari Kehat, kaum orang Kehat, dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amran, dan nama istri Amran ialah Yokebed. Anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun, dan mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks-teks yang kita baca tadi adalah penghitungan terakhir dari kaum-kaum Israel yang dilakukan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian atau Kanaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dari penghitungan tersebut, jumlah mereka berbeda atau lebih sedikit dibandingkan dengan penghitungan sebelumnya. Mengapa demikian? Di beberapa bagian tadi disebutkan bahwa ada beberapa kaum-kaum atau orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka tidak diberikan kesempatan masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, dan mereka telah meninggal terlebih dahulu. Penghitungan tersebut tidak hanya dilakukan untuk mengetahui jumlah mereka yang akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi juga untuk pembagian tanah Kanaan itu sendiri. Firman Tuhan menyampaikan bahwa pembagian tanah Kanaan atas mereka harus didasarkan pada jumlah yang ada di setiap suku atau kaum mereka. Semakin banyak orang-orang dalam suku atau kaum mereka, maka wilayahnya haruslah lebih luas dibandingkan jumlah orang-orang yang lebih kecil dalam suku tersebut. Hal ini menjadi menarik karena keadilan yang ditegakkan oleh Tuhan bukanlah keadilan sama rata dalam jumlah atau kapasitas, tetapi dibagikan berdasarkan kebutuhan. Bisa dibayangkan ketika satu suku, satu kaum Israel jumlahnya semakin banyak orang, berarti membutuhkan lebih banyak untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan itulah yang Tuhan perhatikan. Sehingga pembagian berdasarkan jumlah orang itu supaya semua orang di Israel dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini saya teringat dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 14-15 mengatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Keseimbangan hidup itulah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Setiap orang mendapatkan berkat sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita semua. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Mungkin berbeda dari orang lain, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tahu yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan keadilan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan ajarkan kami untuk terus mengucap syukur dan mengelolanya dengan penuh bertanggung jawab. Bahkan ajari kami supaya kami juga menjadi saluran berkat bagi orang yang lebih membutuhkan, sehingga terjadi keseimbangan dalam hidup bersama. Dan disitulah keadilan Tuhan nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.